Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasfaki Sofal Jamil akan sedikit memaparkan tentang pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa atau yang disebut juga dengan andragogi. Andragogi ini teman-teman sebetulnya sudah dirumuskan sejak tahun 1920. Tetapi ketika kita membuat konsep pembelajaran dewasa, perlu juga kita ketahui apa saja karakteristik orang dewasa tersebut. Salah satu karakteristik orang dewasa yaitu tidak mudah diatur. Kalau kita melakukan konsep pembelajaran orang dewasa, tentu kita harus ada saling keterlibatan antara orang yang kita mau didik dengan kita, karena kita jadi ada saling ketergantungan antar kedua itu supaya konsep pembelajaran orang dewasa bisa terterapkan dengan baik. Terus yang kedua yaitu sumber pembelajaran itu tidak muluk-muluk melalui teori, tetapi lebih kepada pengalaman. Jadi pengalaman yang dimiliki oleh orang dewasa itu juga banyak dan harus sering-sering diterapkan ketika kita melakukan pembelajaran orang dewasa. Nah, yang ketiga itu lebih berorientasi pada pengembangan peranan sosial. Maksudnya gini, kita sebagai fasilitator tentunya, karena memang proses pembelajaran orang dewasa itu tidak hanya menjelaskan, tetapi juga saling ketergantungan itu tadi. Ya memang harus langsung sesuai penerapan apa yang dimiliki oleh peserta didik atau orang dewasa tersebut. Dan yang keempat ya tentu harus ada pengetahuan. Malcolm Knowles memaparkan prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, ada orang dewasa itu perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Jadi ada keterkaitan antara pendidik dan peserta didik. Pendidik ini maksudnya fasilitator itu tadi yang saya jelaskan dari karakteristik orang dewasa. Biar sama-sama enak pembelajarannya, tidak monoton. Terus yang kedua, pengalaman adalah asas aktivitas dari pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang dewasa yang itu perlu digali oleh pendidik atau fasilitator untuk melakukan sebuah pembelajaran orang dewasa dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam tatanan sosial. Terus yang ketiga, pembelajaran lebih tertumpu pada masalah dan menumbuhkan atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Jadi di setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang dewasa itu kan pastinya ada yang namanya kita memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut di dalam tatanan sosial itu tadi. Terus yang keempat, orang dewasa itu lebih berminat mempelajari perkara-perkara masalah hidup ketimbang teori-teori yang muluk-muluk. Seperti yang saya paparkan di karakteristik tadi, bahwa orang dewasa itu memang tidak semua berpendidikan tinggi atau mengenyam bangku sekolah yang mana menjelaskan tentang secara ilmiah, tetapi lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi disitulah peranan dari fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran orang dewasa. Nah, dari prinsip dan karakteristik yang saya jelaskan tadi itu memunculkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran dewasa yang juga menghambat proses pembelajaran tersebut. Salah satunya orang dewasa itu lebih kurang motivasi. Dan yang kedua, sulit melupakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan yang ketiga, daya ingat yang kurang baik sebagaimana mestinya pada orang dewasa, karena orang dewasa juga rata-rata umurnya itu 30 ke atas. Jadi daya ingat tidak seperti waktu ketika muda. Jadi perlu ada metode-metode yang dihasilkan dari fasilitator untuk memperlancar dan mencapai
tujuan yang diinginkan dari proses pembelajaran anak dewasa. Yang keempat, penolakan terhadap perubahan. Terkadang ada di suatu kelompok atau orang dewasa itu ada hambatan, teman-teman. Hambatannya itu tadi penolakan. Jadi ada penutupan atau kalau mungkin itu di daerah-daerah terpencil itu ada penolakan terhadap perubahan, sebuah perubahan, atau biasanya itu mempertahankan adat istiadatnya yang kekeh tetapi tidak menginginkan perubahan. Itu juga sebuah hambatan dari proses pembelajaran anak dewasa. Dan mungkin solusi yang bisa kita hadapi, bisa kita paparkan, ya memperkuat konsep atau metode berdasarkan prinsip atau karakteristik. Jadi kita perlu mengetahui karakteristik orang dewasa yang akan kita lakukan proses pembelajaran tersebut. Itu saja yang bisa saya paparkan. Ya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.